Dok, apakah berpuasa bisa menjaga regenerasi sel saraf otak? Oke, bisa dijawab Dokter? Oke, yang tadi Dari Book Harry, dokter, di luar konteks sedikit, beberapa kasus orang tua terkena demensia. Terkadang bahkan ada orang yang lupa dengan anaknya, padahal setiap hari yang rawat anaknya. Bagaimana cara membantu mengingatkan kembali? oke, oh ini tentang penyakit ya berarti ya. Halo sahabat sehat XPG, ketemu lagi dalam acara Ramadan Healthcast bersama Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Himpunan Edukasi Kesehatan, Akurat Lifestyle, dan Hiburan. Selamat siang teman-teman sekalian. Jadi di Ramadan Healthcast XPG kali ini merupakan program rutin tahunan yang dimana setiap tahun kita pasti ada dan juga berbeda dengan temanya yang ini sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Dan untuk tujuan program ini tentunya Rumah Sakit Petrokimia Gresik selalu berupaya memberikan informasi akurat seputar update layanan maupun edukasi kesehatan guna untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya untuk masyarakat Gresik dan sekitarnya. Dan untuk di edisi Ramadan Healthcast kali ini dengan materi yaitu manfaat puasa untuk otak dan syaraf. Dan sebelum itu di sebelah saya sudah ada dokter cantik nih ya, salah satu dokter cantik di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Boleh perkenalan diri dokter? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RSPG, nama saya Dr. Erit Adinani Wiryawan, spesialis neurologi DFIDN. Hari ini saya akan menemani Mas Azlam untuk tanya jawab. Betul sekali. Jadi dengan dokter Erit ya, ini spesialis neurologi DFIDN itu apa dok? Itu dry needling. Oh, jadi kayak apa namanya sertifikasi gitu bukan? Iya, Oh, oke. Jadi dry needling itu salah satu metode untuk apa dok? tusuk jarum Tusuk jarum. otot. Untuk otot. Saya dulu pernah dok mencoba iya. itu ya untuk konten tadi. Tapi terasa. Oke, jadi untuk materi kali ini judulnya adalah manfaat puasa untuk otak dan syaraf. Masa enggak teman-teman? Nah, untuk teman-teman yang berada di live Instagram kita juga bisa bertanya yang nantinya akan dibacakan oleh operator dan langsung dijawab oleh Dr. Heri. Nah, untuk yang pertama mungkin ya dok ya, pertanyaan pertama gitu ya. Apa yang terjadi pada otak dok saat tubuh memasuki fase puasa? Gitu. Yang pertama ketika memasuki fase puasa, yang pertama kan yang pasti glukosa akan turun ya. Apalagi awal-awal puasa yang dimana tubuh kita belum adaptif dengan puasa itu. Nah, ketika glukosa turun, mungkin konsentrasi akan turun, mudah mengantuk seperti itu. Tapi di jam-jam berikutnya atau hari-hari berikutnya, nanti ketika tubuh sudah adaptif, itu akan terjadi sesuatu yang di hati yang namanya perubahan dari glukagon, jadi glukosanya dipecah dari hati, lalu lama-lama kemudian akhirnya lemak juga yang dari hati akan degradasi menjadi keton sehingga menjadi bahan bakar yang lebih optimal untuk otak, seperti itu. Oh, berarti bisa disimpulkan tuh sangat bagus ya dok ya, Sangat ketika berpuasa untuk otak dan syaraf. Jadi teman-teman pemikirannya biar lebih sehat. Tetaplah berpuasa supaya pikirannya tetap sehat gitu ya. Nah, lagi dok nih ya, gimana sih kalau perubahan metabolisme selama puasa itu mempengaruhi fungsi otak tadi? Ada beberapa hormon yang bisa kita tahu yang bermanfaat untuk otak saat puasa. Yang pertama norepinefrin, jadi dia meningkat saat puasa. Nah, norepinefrin ketika meningkat itu status kewaspadaan kita juga meningkat, jadi itu lebih fokus itu. Nomor 2 yaitu BDNF. BDNF itu sebuah protein yang di otak, dia itu fungsinya untuk regenerasi otak, sel-sel otak, neuroplastisitas seperti, jadi sel-sel yang jelek-jelek itu dibuang seperti itu apabila dilakukan puasa gitu ya. Lalu bisa untuk pasien-pasien dengan
demensia seperti itu. Apabila puasa otak itu jadi lebih konsentrasi ya, karena yang tadi knowledge-nya itu meningkat. Gitu. Oke, kembali lagi memang puasa itu sangat bermanfaat untuk otak kita, guys. Ya, untuk penonton apa sudah ada pertanyaan di live Instagram? Sudah. Sudah ada. Sudah. Oke, boleh disebutkan. Untuk pertanyaan pertama, Dok, apakah berpuasa bisa menjaga regenerasi sel saraf otak? Oke, bisa dijawab, Tete? Oke, yang tadi yang seperti yang saya Sudah jelaskan. dijelaskan tadi ya. Nah, jadi saat puasa itu ada namanya BDNF. Nah, itu neurofaktor yang bisa menyebabkan satu neuroplastisitas. Jadi neuroplastisitas itu yang dimaksud adalah pergantian sel saraf yang dimana sel susah. Jadi kan saraf itu enggak seperti sel kulit yang kalau luka terus dia 3 hari udah baik. Kalau sel saraf itu susah. Nah, BDNF ini salah satu yang bisa menyebabkan saraf itu bisa tumbuh lagi. Seperti itu. Lalu autofagi dari sel-sel otak yang rusak. Jadi memakan sel-sel otak yang rusak sendiri dari BDNF itu dan menurunkan inflamasi otak. Itu sangat baik dan meningkatkan konsentrasi. Oke, balik lagi meningkatkan konsentrasi, guys ya. Oh ya, jadi untuk teman-teman yang bertanya di live Instagram kita, nanti bisa konfirmasi lewat DM, dan kita akan memberikan souvenir gratis gitu ya. Oke, nah yang tadi yang sudah saya tangkap tadi adalah guys, jadi meningkatkan fokus dan konsentrasi. Ini ada nih beberapa teman saya tuh kalau berpuasa malah bingung gitu ya, malah nggak bekerja itu, tanya apa gimana ya? Oke. Kalau awal-awal puasa ketika badan kita belum adaptif, itu memang awal itu ada brain fog, jadi ngawang gitu ya maksudnya ya, jadi kayak ngelamunan gitu. Betul. Nah, karena itu efek glukosa yang turun. Tapi nanti selama adaptif, nanti mungkin hari pertama, hari kedua itu terasa. Nanti setelah seminggu udah lumayan ada adaptif. Terus tapi jangan lupa untuk dehidrasi. Jadi minum yang banyak, lalu makannya itu tidak boleh berlebihan untuk glukosanya nggak boleh terlalu tinggi. Jadi biar nggak terlalu ngantuk, brain fog Betul. gitu. Oh, berarti juga apa yang kita konsumsi juga berpengaruh ya, Dok, ya, terhadap otak gitu ya. Oke, lalu yang saya penasaran lagi nih, Dok, itu kan tadi berkaitan dengan otak gitu ya dan pikiran. Kalau misal di hati gitu pengaruh nggak, Dok? Kestabilan emosi apa gitu berpengaruh nggak kira-kira berpuasa itu? Puasa itu tergantung dari masing-masing ya, karena Betul. ada beberapa hormon seperti grelin itu kan hormon lapar gitu ya. Lalu dia itu bisa meningkat pas puasa itu juga kortisol juga meningkat ya. Kadang-kadang ada yang lapar terus akhirnya semakin marah, tapi ya itu lagi kembali kalau sudah adaptif dia udah kembali seperti semula. Jadi itu apa namanya hormonnya bisa normal Oke, lagi. jadi tergantung hormon ya. Iya. Nah, terus nanti kalau kita ngolok temen yang suka makan hormon ini belum adaptif nih. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Ada untuk yang kedua, Boleh. Dokter, apakah berpuasa bisa menjernihkan pikiran kita? Misal nih, karena kerjaan kita yang berat membuat capek. Oke, tadi balik lagi ya dokter ya, tadi sudah terjawab. Jadi memang sebenarnya itu bisa meningkatkan fokus ya, tapi Iya, tergantung konsentrasi tadi ya, tergantung sudah adaptif atau belum gitu ya. sama mungkin untuk sarannya mungkin saat buka dan sahur itu diperbanyak minum air putih jadi terhidrasi gitu. Jadi aliran darah ke otak juga bagus seperti itu, dan kurangi konsumsi gula. Lalu kafein juga seperti teh, kopi mungkin saat sahur harus dihindari seperti itu. Oh, jadi itu salah satu info nih buat kita semua ya. Kadang teman-teman ini kalau sahur, saya sendiri kadang kalau sahur udah cukup minum teh aja, udah cukup gitu, udah cukup kenyang. Ternyata juga berpengaruh ya dok ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang tadi kan untuk orang biasa ya dok ya. Tapi kalau untuk orang atau pasien yang sudah terkena gangguan syaraf atau epilepsi gitu ya, itu gimana? Itu puasa itu tetap aman nggak bagi mereka? Pada pasien epilepsi atau pasien kejang ya kita bisa bilang itu dievaluasi dulu apakah satu kejangnya pernah berat, apa pernah sampai kejang berulang, lalu dua apakah minum obatnya
polifarmaka. Jadi obatnya cuma satu macam atau ada 3 macam seperti itu. Lalu yang ketiga, apakah pasien ada 6 bulan ini sering kejang. Jadi evaluasinya 6 bulan kebelakang juga. Terus lalu apakah pasien ini untuk epilepsinya itu tergantung minumnya berapa kali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, seperti itu. Kalau masih 3 kali sehari mungkin dipertimbangkan nanti diganti obatnya dulu atau gimana seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman yang memang sudah ada riwayat epilepsi, Konsultasi ke dokter. iya harus konsultasi dulu. Jadi jangan sembarangan ya. Oke lah, memang puasa itu wajib ya untuk yang bagi beragama Islam ya. Cuman balik lagi kalau memang sakit dan untuk dalam pengobatan itu mungkin masih bisa dikonsultasikan dulu ke dokter masing-masing gitu ya. Nah, balik lagi nih dok ya. Kalau misal berpuasa tadi kan meningkatkan fokus. Nah, apakah puasa itu juga mempengaruhi kualitas tidur ya dok ya? Jadi kualitas tidur kan pasti itu kan berhubungan dengan kesehatan otak ya. Nah itu berpengaruh nggak kira-kira kualitas tidurnya? Dari jurnal-jurnal yang dibaca itu beberapa itu kalau untuk kualitasnya itu meningkat, akan tetapi dari beberapa hampir semuanya jurnal itu untuk kuantitasnya. Jadi jam waktunya itu bisa turun dari setengah jam sampai 1 jam karena ada sahur seperti itu. Tapi kita bisa siasati dengan cara tidur lebih pagi. Tapi tidur lebih pagi terus lalu setelah sahur mungkin habis baca Al-Quran atau habis sholat bisa diselangi tidur lagi seperti itu. Tapi rata-rata itu ada peningkatan tidur siang dari jurnal. Jadi biasanya orang yang tidak tidur siang akhirnya jadi tidur siang seperti itu. Tapi untuk kualitas, jadi kalau sleep untuk tidur itu kan dilihat kuantitas sama kualitasnya. Kalau untuk kualitasnya sih tetap sama dan hampir baik, tapi kuantitasnya menurun rata-rata. Oke, jadi memang yang berpengaruh adalah waktunya, mungkin waktu tidurnya tadi ya. Oke, nah terus gini dok, jadi kan ketika kita berpuasa tadi untuk otak dan syaraf itu sangat bagus gitu ya untuk meningkatkan fokus gitu kan ya. Nah, tapi kalau misal kalau berpuasa kan biasanya orang juga ada yang berolahraga gitu kan. Nah, itu berpengaruh nggak ya ketika puasa ya olahraga bagi kesehatan otak dan syaraf gitu? Ada pengaruhnya nggak sih gitu? Kalau olahraga biasanya disarankan itu mendekati buka gitu ya. Biar kita nggak kehabisan ATP energi. Biar kadang itu kan olahraga yang dimaksud apa nih? Ada yang HIIT kardio atau cuma pelemasan seperti yoga seperti itu. Nah kalau kardio lebih baik di dekat-dekat dengan buka biar nggak terlalu ATP-nya nggak terlalu banyak. Jadi akhirnya laktat yang keluar. Jadi sebaiknya nggak apa sih kalau mau olahraga. Nggak masalah. Oke, jadi olahraganya tergantung juga tadi ya. Atau biasanya itu olahraga memikirnya diet ya. Jadi pemikirannya kan ini ya dok ya, mungkin agak tertekan gitu ya. Jadi kayak harus nih, harus olahraga ya. Ganggu nanti pikiran kalian guys. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Ada di luar konteks sedikit sih. Ya, boleh disebutkan. Dari Puk Heri, dokter, di luar konteks sedikit, beberapa kasus orang tua terkena demensia. Terkadang bahkan ada orang yang lupa dengan anaknya, padahal setiap hari yang rawat anaknya. Bagaimana cara membantu mengingatkan kembali? Oke, ini tentang penyakit ya udah ya. Bisa jawab ya. Kalau ini kan masalah demensia Alzheimer ya, atau kita biasanya juga harus cek dengan CT scan demensianya ini apa demensia vaskular karena punya stroke dulunya atau memang pure karena pengecilan otak ya kan demensia Alzheimer. Untuk biar ingat yang pertama kita tetap harus konsultasi ke dokter saraf karena diperiksa secara menyeluruh. Lalu yang kedua mungkin di rumah bisa diterapi dengan melihatkan foto-foto anaknya, reminiscing. Jadi diingatkan kembali
ini siapa, seperti itu. Lalu tetap harus diobati, untuk demensia ada obatnya, gitu. Oh, jadi tetap harus dalam dalam pengobatan dan juga mengonsumsi obat. Iya, Oke, ada pertanyaan lagi? Ada, Boleh? Dok, baiknya makan saat berbuka itu kapan? Apakah boleh langsung setelah berbuka atau ada jeda waktunya? Hmm. Untuk makan berbuka ya. Betul. Jadi awal itu mungkin bisa makan sedikit dulu. Yang jelas yang disunahkan sama Nabi itu kurma ya, kurma. Lalu atau minum air putih. Setelah itu sholat baru berbuka. Jadi apa bukanya itu setelah sholat gitu. Oke, sudah terjawab ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah ya. Oke, jadi tadi ya dokter ya, tadi saya singgung dikit tadi ada demensia ya. Demensia betul ya. Pertanyaan ketiga tadi demensia, gimana cara mempercepat ingatannya ya. Ingatan dalam memulihkan ingatan supaya ingat ke anaknya tadi ya katanya. Oke. Nah, untuk kalau kita hubungkan ya dok ya, untuk menderita demensia tadi, apakah berpuasa itu berpengaruh juga dalam memulihkan ingatannya si penderita yang tadi? Oke, untuk demensia kan kita harus ukur dulu pakai tools untuk MMSE atau kayak Mokaina seperti itu. Beberapa kalau yang demensianya masih ringan itu masih baik hasilnya. Oh, Kalau di jurnal, jadi itu malah bagus. Tapi kalau demensianya sudah berat, sedang berat, itu kan kadang tuh lupa kalau dia itu lagi puasa gitu-gitu. Jadi malah susah berat ya Mas berat. Iya. Tapi kalau untuk memulihkan ingatan justru malah lebih baik ya dok Iya, ya, baik. mempercepat pemulihan seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini kebetulan pertanyaan saya sudah habis ya, karena juga waktunya juga sudah cukup sepertinya. Oke, sudah ada pertanyaan? Enggak ya, jadi tadi minta pertanyaan, jadi bagi penanya tadi mungkin mau dapat souvenir langsung DM di IG-nya Rumah Sakit Kaki ya, gitu. Dan terima kasih banyak ya untuk kesempatannya dalam memberikan penjelasan gitu ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jadi pesan saya tetap jaga kesehatan dan sedikit kesimpulan nih dok dari saya lebih tinggi tadi ya. Jadi puasa ternyata tidak hanya baik untuk tubuh, tetapi juga untuk otak. Saat ini kita berpuasa, tubuh menggunakan cadangan energi yang membuat otak bekerja lebih fokus dan lebih jernih. Puasa juga membantu membersihkan sel-sel yang rusak, sehingga otak tetap sehat. Dengan tetap makan bergizi saat sahur dan berbuka, puasa bisa menjadi cara alami untuk menjaga kesehatan otak dan syaraf dalam jangka panjang. Betul ya dok ya? Semuanya ya. Baik. Jadi jika teman-teman atau sahabat sehat RSPG ini ada keluhan seputar syaraf atau gejala yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nelly, jadi segera konsultasikan saja ke spesialis syaraf, tentunya di Rumah Sakit Petrokimia Gresik dengan Dr. Nelly ya. Oke, dan untuk informasi dan pendaftaran kalian bisa langsung catat WA di 081 331 70 6002. Sekali lagi terima kasih dokter. Sampai ketemu di Ramadan Healthcast edisi yang lainnya dan tentunya tidak kalah menarik. Salam sahabat menuju sehat. Dadah.